Jangan pernah meninggalkan sesuatu kecuali jejak kaki. Jangan pernah membunuh sesuatu kecuali waktu. Kemudian jangan pernah mengambil sesuatu kecuali gambar. Moderator SUA. Oke, selamat malam sahabat moderator SUA. Kembali lagi. Malam ini kita mau cerita masalah naik-naik gunung. Jadi malam ini sudah hadir di studio moderator SUA salah satu adik saya, Rudi Sabsuha. Sebelum beta lanjut, untuk teman-teman, saudara-saudara yang belum subscribe akun YouTube moderator SUA, tolong subscribe supaya tumpe akun YouTube ini tetap berkembang. Oke, kita kembali ke masalahnya, pokok masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Rudi, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi malam ini beta sengaja undang adik ini untuk membahas adik tumpe kegiatan kemarin itu. Kegiatan yang cukup fenomenal. Karena cerita Gunung Loko ini, cuma dengar cerita saya tapi belum pernah ada yang bisa naik sampai ke puncak. Memang ada mitos sih yang cerita orang-orang yang beta dapat referensi bahwa ada cerita dulu orang tua dulu pernah sampai di situ, tapi belum ada yang bisa mendokumentasikan seperti adik dong hari ini. Jadi adik cerita dulu itu awal mulanya sampai bisa ada niat mau naik Gunung Loko itu ceritanya bagaimana tuh? Oke, jadi Gunung Loko ini awalnya itu saya bersama teman-teman pecinta alam Sula. Kebetulan kita duduk ngopi-ngopi sambil buka peta gunung di Sula dengan aplikasi map. Nah, pas ada salah satu gunung yang memang dia tinggi dari Gunung Buya sebelumnya. Nah, di situ pas kita sama-sama berembuk kepada teman-teman yang lain bahwa wah ini target nih pas 17 Agustus nggak ada kegiatan, mendingan orang naik gunung untuk kegiatan ekspedisi nih. Iya. Mulai dari situ kita langsung membuat tim diantaranya itu kan ada leader, kemudian navigator, kemudian sweeper. Nah, leader ini dia selaku koordinator lapangan. Jadi semua pendakian itu tim yang dalam tergabung itu dia mengarahkan. Nah, kemudian navigasi ini dia yang menentukan arah perjalanan orang. Nanti mau naik arah kemana dia. Kemudian sweeper ini dia adalah penutup dari tim pendakian tersebut. Nah, untuk persiapan itu kita persiapan kurang lebih itu 2 bulan. 2 bulan? Iya, 2 bulan. Iya. Jadi yang pertama itu pemetaan medan. Iya. Kemudian fisik. Itu latihan fisik juga dibutuhkan. Ya. Pasca kita pemetaan selesai, langsung kita penentuan untuk waktu pelaksanaan ekspedisi. Iya. Nah, dari 1 bulan itu kita persiapan fisik diantaranya lari itu menjadi poin penting dalam pendakian. Lari? Iya, lari. Jadi lari kurang lebih 2 minggu, kemudian 1 minggu kita evaluasi terkait dengan kematangan tim untuk ekspedisi itu. Tim berapa orang? Tim berjumlah itu 12 orang. 12 orang, laki-laki semua? Perempuan 3 orang juga dalam. Oh, perempuan 3? Iya. Laki-laki 9 itu terdiri dari 2 pemuda Desako. Oh, 2 iya. Dari lokal juga ada. Ada lokal juga. 2 Desako. Iya. Sementara persiapan kita juga koordinasi dengan pemuda Diko bahwa nanti kita ada rencana ekspedisi di Gunung Loko. Iya. Terus ada orang bilang cerita dengan orang tua Diko juga ada. Iya, ada. Ada teman pemuda di sana untuk koordinasi dengan orang sesepuh di sana bahwa
Gunung Loko itu seperti apa kalau dalam mistik tuh kayak begitu sih. Iya, dalam tanah gue ada segi mistik ini. Iya, Jadi segi mistik. pasti mesti ada komunikasi dengan orang tua di sana. Terus orang tua pun tanggapan bagaimana waktu cerita mau naik Gunung Loko tuh? Kalau orang tua sih sampaikan bahwa kalau niat kita baik berarti kita sampai di puncak itu. Iya. Nah, pas persiapan udah selesai, kita menuju di Desa Koko itu kalau saya salah di tanggal 15 ya itu. 15 mulai start dari Desa Ko. Arahnya ke kaki gunung ya? Iya. Dari kaki gunung, dari Desa Ko ke kaki gunung itu butuh waktu berapa lama? Kalau dari camp utama itu dari titik koordinat 0 itu sampai di bawah kaki gunung itu kurang lebih 3 kilo. 3 kilo? Iya. Dengan waktu berapa jam? Kalau jalan kaki. Jalan normal itu kurang lebih 3 jam. 3 jam. Iya. Berarti di Medan juga sedikit itu lewat kali nih apa itu? Enaknya di Loko ini karena untuk Medan itu memang sama dengan Gamalama punya. Dia memang trekking banyak bonusnya itu daripada trekking. Banyak apa? Banyak bonus jalan rata daripada. Kalau jalan rata itu kalau istilah pendaki itu bonus iya. Begitu ya. Kalau jalan rata itu bonus. Oh iya karena enak kan? Enak. Oke, dari ketemu mulai dari cerita nih. Dari titik nol ini di Kampung Ko nih kan? Dari Kampung Ko ini semua persiapan disiapkan. Apa-apa yang disiapkan untuk naik Gunung Loko tuh? Coba Adi cerita. Kalau untuk Gunung Loko itu yang mendasar itu adalah perlengkapan itu. Perlengkapan apa saja itu? Perlengkapan gunung camping itu diantaranya tenda. Kemudian alat masak. Kemudian alat tidur. Perlengkapan pribadi itu menjadi dasar. Alat masak dan bahan masakan. Iya. Itu bawa sekedar saja, bisa bawa banyak tuh, Bang. Kalau biasa kita mendaki itu umpama 1 malam itu biasa cadangannya ada kayak gitu. Jadi mendaki 1 malam itu kita persiapannya 2 malam atau 3 malam. Oh ya ada cadangan Iya, oke. Jadi dari titik nol persiapan semua sudah siap, sudah ready, jalan. Waktunya 3 jam dengan tempuh jarak kurang lebih 3 kilo sampai di kaki gunung. Itu sampai di air Waidalia pos 1. Pos 1. Oh, Waidalia itu pos 1. Oke, dari pos 1 Waidalia nih, Waidalia. Ke pos 2. Dari Waidalia ke pos 2 berapa jarak itu? Kalau dari pos 1 menuju pos 2 itu kurang lebih 2 jam. 2 jam. Itu semua naik itu. Iya, naik, ada bonus. Ada naik. Itu berapa 2 jam Iya. 2 jam sampai di pos 2. Pos 2. Sampai di pos 2 istirahat sedikit dulu. Istirahat berapa? Biasa istirahat berapa? Kemarin itu karena memang medan baru, jadi kita juga belum tahu kondisi medan di darat kayak bagaimana. Jadi pas kita start itu kan awal mula start dari pos berdasarkan jadwalnya. Jadi pendaki itu bukan cuma sekedar perlengkapan saya biar jalan, tapi bukan kayak begitu. Kalau kita sistem manajemen waktu yang kita pakai. Jadi setiap pendaki itu kita udah buat list jam berapa start. Kemudian jam berapa istirahat kayak gitu. Nah, pas kita start dari titik nol itu kurang lebih jam 9 lewat. Sampai di pos Waidalia pos 1, kita buat pos 1 di situ. Itu pas jam 12 siang. Jam 12 siang. Dari pos 1 tadi? Iya. Dari pos 1 ke pos 2 waktu 2 jam. 2 jam. Di pos 2 itu di nama apa tuh? Daerah apa di nama? Kalau di situ orang saya nggak nama, cuma namain pos 2 saja. Pos 2. Iya. Kalau dari informasi dari masyarakat itu daerah nama apa? Kalau dari informasi dari masyarakat sih sama sekali sih yang ada. Karena di situ bukan wilayah kebun warga lagi. Oh, jauh dari kebun warga nih. Sudah mulai di badan gunung. Nih. Nah, jadi pas di pos 2 itu karena masalah waktu, jadi itu bermalam 1 malam situ. Oh, bermalam 1 malam di pos 2? Iya. Jadi situ sore ya? Sore. Bermalam pagi jam berapa lanjut itu? Pagi jam 10 orang start. Jam 10? Iya. Jam 10 lanjut ke pos 3? Pos 3. Pos 3 itu di posisi berapa meter dari permukaan laut itu? Pos 3 itu kurang lebih ketinggian itu 700, kurang lebih 700. 700 meter? Iya. Di Sumulai Batengat ya? Pos 3. Pos 3 dari pos 2 ke pos 3 membutuhkan waktu berapa jam?
Kalau dari pos 2 menuju ke pos 3 itu karena pertama orang keluar jam 10 sampai di sana itu jam 12. 2 jam Iya, 2 jam. ya. Itu daki. Iya. Itu naik terus itu, sing ada jalan rata lagi. Ada sedikit, Iya. ada bonus sedikit. Bonus. Sepanjang jalan itu yang dapat pohon-pohon apa itu? Kalau pohon itu kebetulan orang juga bawa pemuda ko yang memang spesialis lah kalau Iya. dalam hutan toh Iya. itu dia bilang di sini paling banyak sih meranti. Oh, pohon meranti. Meranti. Meranti hutan ini. Hutan. Besar itu. Itu yang pembawa orang pulau masih dapat di penghujung. Iya, itu dari itu keadaan dari pos 2 ke pos 3 itu, Iya. posisi itu pohon-pohon meranti itu Pohon di meranti. di apa namanya Sampai di pos 4 itu. oh ya itu di kebanyakan pohon meranti di situ Meranti dengan memang ada beberapa spesies pohon yang lain karena memang orang bukan peneliti tuh. Iya, kalau ini kan jalan saja Jalan. kan, tapi kalau lihat sepintas selalu yang kamu kenal itu pohon meranti. Meranti. Oke. Dari pos 3 dari pos 2 ke pos 3 itu butuh waktu 2 jam. 2 jam. Jam 12. Istirahat makan di situ. Orang istirahat itu di pos singgah. Itu antara pos 3 Pos dan 3 pos dan pos 4. 4 ada pos singgah. Iya. Di situ masak di situ. Masak siang. Jadi posisi sampai di pos 3 itu tetap lanjut saja. Sing istirahat. Saya istirahat. Sampai di pos singgah antara Singgah. pos 3 dan pos 4 ada 4. pos singgah. Pos singgah itu berarti sedikit rata kan di situ. Iya, begini? rata besar sih itu. Besar jadi dibikin tempat masak dengan apa di situ ya. Selesai situ jam berapa lah start di pos apa? Jam 2 orang start menuju pos 4. Berapa waktu lama itu dari pos singgah ke pos 4 itu? Dari pos 3 itu orang jalan sampai di Pos singgah. pos 4. Dari pos singgah, dari pos singgah sampai di pos 4 itu kurang lebih itu di jam 4. 4 sore. Iya, 4 sore. Sampai di pos 4. Iya, Lanjut lagi sampai pos 5. lanjut sampai di pos singgah. Dari pos 4 jam 4 lanjut lagi ke pos 5 tapi ada pos singgah singgah, antara iya. pos 4 dan pos 5 itu ada pos singgah lagi. Oh, sampai situ bermalam di situ. Bermalam situ itu sudah ketinggian 950. 950 meter Iya, dari laut. di atas MDPL, permukaan iya. MDPL di atas permukaan laut. 900 itu. Iya, 900. Berarti itu mulai sulit kelihatan di puncak itu ya? Kalau puncak Gunung Loko itu saya pernah lihat puncak. Sudah beli ya? Iya, memang karena faktor di sana itu kan pohon-pohon rapat jadi kabut tutup di puncak. Oh, jadi sing kelihatan sama dengan lama Gamal begitu kan? meseng. Sing pohon-pohon jadi Pohon-pohon. kelihatan. Oh, oke. Dari pos 4 ke pos 5 itu singgah dulu di pos singgah. Pos singgah. Antara dua Bermalam pos. satu malam Bermalam situ. satu malam. Pagi baru lanjut lagi. Pagi lanjut jam berapa? Pagi lanjut seperti jadwal itu jam 10. Jam 10 lagi. Biasanya jam 10 istirahat, sarapan dan Iya, sebagainya. Makan lanjut lagi. Dari pos singgah ke pos 5 tuh butuh waktu berapa lama tuh? Itu sampai di puncak itu jam 12. 12 siang. Iya. Sampai di puncak yang ada iya. foto dengan posisi pohon-pohon yang Iya. belumut itu pos 5 tuh, itu puncak itu. Iya, sepuncak itu. Di situ jam 12. Jam 12. Personil semua masih oke. Alhamdulillah personil semua oke. Masih sing Iya. ada kendala ada masalah apa? Masalah di perjalanan sih sama sekali Sing nggak ada. ada. Iya. Kalau menurut Arik ini kan lumayan banyak naik gunung ini kan di gunung-gunung. Kalau kendala di Gunung Loko itu apa yang paling besar? Kalau masalah kendala di gunung ini bukan cuma Gunung Loko, secara keseluruhan gunung ya. Iya. Itu tergantung safety sih, keamanan diri sih. Keamanan Keamanan diri. perlengkapan, kemudian diri itu maksudnya kalau mendaki itu hal yang mendasar adalah kesehatan. Kesehatan. Itu kesehatan paling diprioritaskan itu. Kemudian perlengkapan itu. Perlengkapan, ya. Terus yang paling unik dari Gunung Loko itu apa? Yang ada dapat ya? Kalau yang paling unik itu karena gunung itu memang masih alami itu, Si perawan. masih perawan ya. Jadi memang banyak hal dari segi tumbuhan, kemudian dari lumut itu memang beda dengan daerah yang lain. Itu khususnya Maluku Utara atau gunung itu. Iya. Karena memang di sana itu kan bukan gunung berapi. Iya. Jadi tumbuhan tumbuh subur, ya. Subur. Terus sing ada jejak kaki yang pernah sampai di situ jadi masih sing ada sama sekali ya? Sama sekali belum ada itu. Wih, sing pernah. Iya. Terus binatang buas ada ke sing? Kalau di sana alhamdulillah selama perjalanan itu
binatang buas itu sama sekali sih nggak ada. Yang ton dapat jejak itu itu cuman rusa. Rusa? Iya. Rusa di tinggi, di pos berapa rusa? Rusa itu kan di ketinggian 1000 itu orang dapat juga. Dia membekas garut tanduk di pohon. Orang dapat itu. Iya, rusa bisa naik tinggi itu, Oh begitu. Jadi yang unik dari Gunung Loko ini belum pernah terjamah, ya. Terjamak. Ya. Jadi kalau dibilang Arik dong ini yang pertama mungkin ya. Iya. Bisa disimpulkan seperti itu. Iya. Oke, sampai di jam 12 itu sampai di puncak ini. Yang beta dengar info katanya Gunung Loko ini dia ada 2 puncak ya. Iya. Itu cerita di 2 puncak, maksudnya 2 puncak bagaimana tuh? Gunung Loko itu karena ada satu punggungan, ada satu gunung yang memang dia mengarah ke sebelah barat. Kemudian yang satu itu mengada di depannya Ko. Iya. Depan Ko ini yang tinggi. Kalau di arah sebelah barat itu memang dia rendah. Itu dia ketinggian cuman bisa saja 1000 atau di bawah 1000. Jadi Arik dong naik ini yang 1000 lebih Iya, ini. 1000 lebih. 1000 lebih. Jadi apa? Sampai di situ bermalam. Iya, bermalam. Berapa malam di situ? 1 malam di situ. 1 malam lagi di situ. Jadi sampai jam 12. Adik dong bikin apa saja selama di atas puncak Selama itu? di puncak itu orang cleaning area, tong cari tahu kondisi di sana, mungkin ada air dan sebagainya. Padahal di puncak itu memang ada memang. Ada air. Iya. Nah, di situ pas orang masak sampai selesai, orang makan siang habis. Kemudian orang pembersihan area. Untuk penentuan titik-titik nanti ke depan ada pendaki yang datang, orang harus tahu bahwa posisi tenda itu di mana kayak begitu. Oh, dipasang apa tanda-tanda untuk nanti berkemah di posisi ini ya. Seperti itu. Jadi selama di puncak itu Adik dong bikin pemetaan. Pemetaan lokasi untuk nanti ke depan kalau memang ada yang mau daki lagi bisa tahu posisi di mana-mana. Iya. Oke. Selama mendaki ada gangguan tidak? Ya, dunia lain lah. Kalau di hutan ini kan secara keseluruhan kan memang di dalam hadis juga sudah menjelaskan. Iya. Nah, cuman pada prinsipnya orang pakai orang punya kode etik pendakian. Apa itu kode etik pendakian? Ada kode etik pendakian, kemudian orang punya kode etik dulu dalam pecinta alam itu ambil dia punya secara keseluruhan saya sih. Nah, itu menghargai adat istiadat orang lain. Kemudian di satu sisi ada kehidupan manusia, satu sisi ada kehidupan yang lain. Nah, itu yang orang jaga itu. Kemudian orang juga dijaga jangan pernah meninggalkan sampah selama pendakian. Kemudian jangan pernah membunuh sesuatu kecuali waktu kayak gitu. Oh, jadi jangan membuang sampah tapi membuang apa? Jangan pernah membuang sampah. Itu di selama pendakian itu. Kemudian masalah membunuh binatang dan sebagainya kecuali waktu. Membunuh waktu. Oh iya, itu istilah itu ya. Iya, istilah itu. Jadi dalam kode etik pendakian itu kayak begitu. Kemudian jangan mengambil sesuatu juga kecuali gambar kayak gitu. Itu tumpung etika dalam pendakian seperti itu. Oh, jangan meninggalkan